Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikah dari kelas MJ 603. Saya di sini akan mempresentasikan analisis pola komunikasi bisnis pada PT Mayora Indah Tbk untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bisnis Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dian Neta Rianti, SOS, MS. Profil singkat perusahaan. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dan telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan PMCG terbesar di Indonesia yang memproduksi makanan dan minuman olahan. Jangkauan pasarnya, perusahaan ini mengoperasikan berbagai fasilitas produksi modern dan berhasil memasarkan produk unggulannya seperti Kopiko, Roma, dan Torabika hingga ke lebih dari 100 negara. Visi misi perusahaannya menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas tinggi yang terpercaya di tingkat global, sedangkan misinya berfokus pada pemberian nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Struktur organisasi. PT Mayora Indah Tbk menerapkan struktur organisasi matriks berbasis divisi produk untuk mengelola lini bisnis makanan dan minuman yang sangat luas secara efektif. Kepemimpinan tertinggi dipegang oleh Dewan Direksi yang merumuskan arahan strategis, kemudian diteruskan kepada General Manager di setiap divisi produk. Setiap General Manager membawahi manajer departemen seperti HRD, pemasaran, produksi, dan R&D yang berkoordinasi langsung dengan supervisor dan tim pelaksana di lapangan. Ada beberapa pola komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal ke bawah. Manajemen menyampaikan instruksi kerja, target penjualan, SOP produksi, dan kebijakan perusahaan kepada seluruh staf operasional. Yang kedua, komunikasi vertikal ke atas. Para karyawan memberikan laporan hasil kerja harian, masukan dari lini produksi, serta tanggapan mengenai kondisi kerja kepada atasan. Komunikasi ketiga yaitu komunikasi horizontal. Terjadi koordinasi yang intensif antara departemen sejajar, seperti interaksi rutin antara divisi pemasaran dan divisi produksi saat mempersiapkan peluncuran produk baru. Yang terakhir yaitu komunikasi diagonal, yaitu tim penjaminan mutu atau quality control tingkat pusat dapat langsung berkoordinasi dengan tim teknis di pabrik daerah tanpa harus melewati hierarki perantara. Ada beberapa saluran dan pola informasi, yaitu saluran formal. Komunikasi resmi dijalankan melalui email korporat, sistem aplikasi ERP, SAP, surat keputusan, serta rapat koordinasi rutin antar divisi. Yang kedua, saluran informal. Saluran informasi tidak resmi berlangsung melalui grup pencakapan digital internal seperti WhatsApp, serta diskusi ringan karyawan saat jam istirahat. Yang terakhir, peran komunikasi informal. Saluran ini berfungsi mempererat hubungan antar anggota tim dan membantu menyelesaikan masalah teknis ringan secara lebih cepat di lapangan. Hasil analisis dan pembahasannya. Penerapan teori, PT Mayora Indah Tbk menerapkan pola komunikasi dua arah yang memungkinkan feedback berjalan secara seimbang antara manajemen dan karyawan. Hambatan komunikasinya yaitu kendala utama yang ditemukan, potensi bias informasi akibat panjangnya rantai birokrasi dari manajemen puncak hingga operator pabrik. Tantangannya yaitu tingginya volume pesan dan laporan harian di divisi pasokan, kerap memicu beban informasi terlebih. Langkah evaluasinya, perusahaan mulai mengoptimalkan penggunaan sistem pelaporan digital terpadu untuk meminimalkan salah komunikasi di tingkat operasional. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pola komunikasi di PT Mayora Indah Tbk sudah berjalan dengan sangat baik dan terstruktur melalui kombinasi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal yang mendukung efisiensi perusahaan skala besar.
Saran aksesibilitasnya, perusahaan disarankan untuk terus memperbarui sistem komunikasi internal berbasis digital agar koordinasi lintas divisi dapat berjalan lebih cepat. Saran keterlibatannya yaitu manajemen perlu meningkatkan forum diskusi terbuka secara berkala antara manajer menengah dan pekerja lapangan untuk membangun iklim kerja yang lebih inklusif. Beberapa lampiran dan dokumentasinya, fasilitas operasional PT Meileri terbuka sebagai lokasi observasi dan sesi wawancara dan diskusi bersama narasumber internal mengenai alur dan pola komunikasi perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.